Biar seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa, dimulai. Oke, baca doa selesai. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semua. Sampai. Oke, hatur nuhun yang telah bergabung. Oke, sip, tenang ya, di chat, tenang, chat itu dibaca ya, nggak usah takut. Ya, buat teman-teman semua, hatur nuhun telah bergabung ya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sedikit Oke. batuk, Pak. Sedikit batuk sama ya, apalagi tiap malam sebelum tidur gatal, biasa tenggorokan ya, aduh itu mengganggu ya. Pada saat mau login tidur, aduh itu keganggu ya, jadi melek lagi gitu kan. Ini lagi musim ya, lagi musim seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, kita lanjut aja deh ke materi. Aduh, ini juga ya mata agak sedikit perih gitu kan. Kita lanjut aja ke materi. Nah, materi kali ini yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kenapa Abah sekarang menjelaskan pintar dan cerdas? Ini ada hubungannya loh. Ada hubungannya dengan materi kita. Cuman Abah pengen dari segi kita itu sendiri, dari segi apa coba? Dari segi yang dalam ya, tidak membicarakan akarnya doang. Misalnya gini ya, kita membahas Pancasila sebagai etika, pengertian etika, macam-macam etika, terpenting nuk itu mah. Ya, kalau Abah menjelaskan pengertian etika, macam-macam etika, dan lain sebagainya, dijamin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cuman lewat doang. Tapi Abah ingin membicarakan sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Ya, minimal setelah Anda belajar Pancasila, Anda tahu, oh iya ternyata seperti ini. Minimal Anda tahu rambu-rambunya seperti apa. Ya, karena kalau misalnya ngobrolin tentang etika, itu luas. Ya, pasti berhubungan dengan perilaku kita di masyarakat. Ya, dan Abah ini sekarang menjelaskan sesuatu yang tidak diajarkan dimanapun. Ya, oke, perhatikan, mohon perhatikan Anda nanti ada di UTS nanti ya, pintar dan cerdas. Nah, menurut Anda, nih Abah nanya, silahkan ya, dapat poin nih. Perbedaan pintar sama cerdas itu apa sih? Yang Anda tahu gitu kan, di sekolah atau Anda pernah baca, atau yang Anda tahu dalam pengetahuan Anda, perbedaan pintar dan cerdas itu kayak gimana sih? Bedanya apa? Kalau pintar mah biasanya cuma satu bidang, Pak. Kalau cerdas biasanya semuanya, bisa semuanya. Bisa semua. Oke, good. Oke. Terus apa lagi coba? Pintar dan cerdas. Beda. Ya, seperti sisi mata uang yang berbeda. Mangga. Kalau misalkan pintar mah mungkin sesuatu hal yang sesudahnya kita dipelajari dulu, misalkan nih kita mau UTS, belajar dulu sehingga dia bisa menjadi pintar gitu kan. Nah, kalau cerdas itu biasanya mungkin bawaan dari dia tuh udah bisa gini, udah tanpa bukan tanpa belajar tapi setidaknya dia udah menguasai gitu, lebih menguasai dari yang lain. Oke, good, bagus. Oke, udah terbuka, keren. Oke, yang lainnya, perbedaan pintar dan cerdas. Pintar bisa dalam satu materi. Kalau cerdas bisa memanfaatkan segala kesempatan. Udah keren kelas ini. Sok yang lainnya udah pada bagus nih. Perbedaan pintar dan cerdas. Ya. Orang pintar minum tolak angin. Itu di endorse, sorry. Ya. Pintar gitu kan. Orang zaman sekarang aneh ya. Nyari orang pintar katanya, berarti dia bodoh. Makanya nyari orang pintar sudah. Buat nanyain apa coba? Nanyain tentang masa depan dan lain sebagainya. Aneh. Ya, nanyain masa depan sama orang pintar. Ya, masa depan itu sendiri dibentuk manakala kita memaksimalkan hari ini dan detik ini. Bukan nanya sama orang. Ya. Aneh gitu kan? Berarti orang bodoh gitu kan nanya sama orang pintar gitu kan. Oke, kita bahas ya perbedaan pintar dan cerdas.
Ini nggak pernah diajarin di mana-mana. Perbedaan pintar dan cerdas. Pertama pintar. Nah, orang pintar biasanya gitu kan, kaku. Kenapa orang pintar itu kaku? Karena dia biasanya berdasarkan ini nih. Karena pintaran itu sendiri hanya untuk diri sendiri. Ya, punten. Kepintaran itu sendiri hanya untuk diri sendiri. Ini poin yang pertama. Sebagai contoh, pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia, pintar biologi, itu pintar. Ya, itu untuk diri sendiri. Pintar main catur, itu pintar. Pintar main gaple, itu pintar. Dan kepintaran biasanya untuk diri sendiri. Terus yang kedua, orang pintar itu sendiri pandai berteori. Ya, kalau bisa ketika berbicara dia sesuai teori yang ada. Oh, hebat, gitu kan? Dia itu sendiri berteori. Tapi apa coba? Tapi tidak ada action. Ya, tidak ada action, tapi mereka itu sendiri hanya pandai teori doang, gitu kan? Terus yang ketiga, rata-rata gitu kan orang pintar itu sendiri textbook. Rata-rata berdasarkan apa coba? Ketika dia berbicara berdasarkan referensi. Referensinya mana? Itu kan bukan berdasarkan pengalaman, bukan, tapi berdasarkan referensi. Rata-rata. Terus yang keempat, orang pintar itu sendiri pandai berkata-kata. Ya, hanya pandai mengkata-kata gitu kan. Pandai berkata-kata, jago ngomong deh. Ujung-ujungnya apa coba? NATO. No action, talk only. Hanya pandai berkata-kata, tidak ada solusi. Terus yang selanjutnya, gitu kan, orang pintar itu sendiri pandai berwacana. Pandai berwacana. Ngarencanakin terus, nanti bagusnya seperti ini harusnya seperti ini. Tapi tidak pernah ada berealisasikan rencana tersebut. Tapi orang yang suka ngerjakan gitu, orang cerdas. Oke. Terus yang terakhir yaitu orang-orang pintar itu sendiri pandai hanya mampu mengkritik. Kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini. Tapi tidak ada pernah dia itu sendiri gitu kan membuat solusi. Hanya pandai mengkritik. Gitu kan? Nah, apa bedanya dengan cerdas? Apa bedanya dengan cerdas? Kalau cerdas, dia fleksibel. Kalau tadi pintar itu sendiri kaku, kalau cerdas itu fleksibel. Maksud fleksibel apa coba? Ada yang bisa jawab? Bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bisa menyesuaikan dengan keadaan. Oke, bagus. Ya. Di orang-orang pintar itu sendiri, gitu kan, kaku. Sedangkan orang cerdas dia fleksibel dalam artian, ya. Orang cerdas itu sendiri bisa masuk ke lingkungan manapun. Misalnya kelompok A, karakternya A. Dia bisa menyesuaikan dengan karakter A. Kemudian dia mengarahkan kepada hal yang positif. Kemudian orang cerdas itu sendiri gitu kan masuk ke kelompok B. Dia menyesuaikan dengan karakter kelompok B. Kemudian dia mengarahkan kepada hal yang baik. Fleksibel orangnya. Beda sama orang pinter. Orang pinter mekaku. Di saat dia tidak diakui di kelompok tersebut, dia malah menghilang. Ah, gak mau gue mah. Gak diakui di kelompok itu. Males banget. Kaku. Dia itu sendiri. Karena dia itu sendiri, orang pintar itu sendiri pada dasarnya egonya tinggi. Sedangkan orang cerdas, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Seperti air. Ya, tahu nggak sifat air kayak gimana? Ada yang tahu sifat air kayak gimana? Mengalir secara deras. Mengalir. Menyesuaikan bentuk. Oke, air itu sendiri menyesuaikan dengan keadaan. Tubuh manusia itu sendiri 70% dari air. Ya, 70% tubuh kita dari air. Ya, jadi kita bagaimana kita itu sendiri harusnya meniru sifat air. Masuk ke dalam botol bentuknya seperti botol. Ya,
Masuk ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Masuk ke dalam teko, bentuknya seperti teko. Dia bisa menyesuaikan keadaan, dan air tidak punya ego. Ketika disumbat, dia mencari jalan keluar. Dan ketika dikotori, air memisahkan diri dengan cara apa coba? Ketika dikasih kotoran, air memisahkan diri dengan cara apa? Air dikasih kotoran, air memisahkan diri dengan cara apa? Menguap. Menguap. Itulah sifat air. Ya, 70% manusia itu sendiri dari air. Kenapa manusia itu sendiri nggak pernah meniru sifat air? Dalam ya maknanya ya. Itulah maknanya dalam, tapi maknanya tersebut nggak pernah diajarin, nggak pernah. Itu kan hanya jadi kata-kata kiasan doang gitu kan. Nah ini. Nah cerdas itu sendiri pertama dia action. Ya, oke perhatikan. Orang cerdas dia action. Yang kedua gitu kan orang cerdas itu sendiri sudah mengenal dirinya sendiri. Dalam artian sudah mengenal kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Terus yang ketiga, orang cerdas itu sendiri mandiri. Tidak ketergantungan oleh pihak lain, oleh kelompok lain. Dia udah mandiri dan mampu menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Ya di saat orang lain gitu kan, pada pengen gitu kan jadi PNS gitu kan sampai nunggu-nunggu gitu kan. Dia mah apa coba? Dia mah bisa menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri. Anda misalnya gitu kan calon tenaga kesehatan. Gimana caranya supaya Anda itu sendiri gitu kan bisa bertahan gitu kan tidak ketergantungan sama pihak lain. Misalnya Anda mendirikan klinik cek darah dan lain sebagainya. Atau Anda itu sendiri gitu kan sebagai gitu kan Anda senang bisnis. Anda senang bisnis, senang usaha. Anda coba bisnis misalnya jualan alat kesehatan gitu kan dan lain sebagainya, wirausaha. Anda senang ngoprek mesin, jadikanlah Anda bakat Anda tersebut gitu kan supaya jadi mata pencaharian Anda. Kalau bakat jadi mata pencaharian, otomatis Anda bakal maksimal ketika melakukan hal tersebut. Ya. Dan orang cerdas sudah mengenal dirinya sendiri. Dan Anda sebagai calon orang tua gitu kan, Anda harus bisa mengenalkan kepada anak Anda itu sendiri gitu bagaimana dirinya, bagaimana anak Anda itu sendiri nanti bisa mengenal dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain atau dibentuk sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, kebanyakan anak itu sendiri dibentuk sesuai keinginan orang tua ya, betul nggak? Bukan sesuai keinginan anak itu sendiri ya. Iya, makanya Indonesia temaraju. Temaraju Indonesia terkenal coba. Karena pohon pisang harus jadi pohon apel. Ya. Pohon nanas harus jadi pohon durian. Makanya kayak gini. Di kita itu sendiri. Kita nggak pernah dijadikan diri kita sendiri. Selalu jadikan orang lain. Ya, benar nggak kayak gini? Siapa yang kayak gitu? Siapa yang kayak gitu? Cung. Ada nggak? Hah? Iya, contohnya aja deh di tenaga kesehatan. Di tenaga kesehatan. Anak yang seorang bakatnya, anak yang bakatnya menjadi seorang dokter, dipaksa sama orang tuanya supaya jadi bisnismen, jadi pengusaha. Ketika dia itu sendiri gitu kan, jadi pengusaha gitu kan, akhirnya apa yang terjadi? Rugi terus. Kenapa rugi? Karena gitu kan anaknya tersebut karunyaan, kasihan sama orang lain, selalu ngasih, dihutangin terus gitu kan. Karena bakatnya dokter, dia itu sendiri. Ya, akhirnya apa? Usahanya rugi. Karena sering ngasih, bahkan diutangan gitu kan, nggak pernah marah gitu kan. Kayak gitu. Sebaliknya gitu kan, ketika anak itu sendiri memiliki bakat menjadi seorang pengusaha gitu kan, orang tuanya marah nyuruh jadi seorang dokter.
Akhirnya ketika dia jadi seorang dokter, apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi ketika anak itu kan bakatnya itu sendiri, itu kan seorang pengusaha, orang tuanya nyuruh jadi seorang dokter, apa yang terjadi? Nah, jualan obat dijualan gitu kan, yang tidak usah dioperasi, dioperasi gitu kan, yang nggak usah disesar, ini sesar gitu kan, yang harusnya normal. Banyak itu yang terjadi. Yang salah siapa coba? Kalau nyari yang salah, orang tua. Orang tua tidak bisa membentuk anaknya sesuai dengan dirinya sendiri. Ini malah jadi orang lain. Ya, jadi Anda sebagai orang tua yang cerdas, Anda harus tahu, gitu kan, dan harus bisa mengembangkan apa yang dimiliki oleh anak tersebut, ya. Itu orang tua yang cerdas. Nah, ya, itu oke. Anyway, terus yang ketiga mandiri. Mandiri itu bukan bank ya, lain bank, mandiri gitu kan. Bukan, kita nggak disponsorin sama Mandiri, sorry gitu kan. Nah, itu mandiri mampu menciptakan peluang. Itu kan, peluang minimal untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, itu. Terus yang keempat, ilmunya untuk orang banyak. Jadi orang cerdas gitu kan, dia mampu mengaplikasikan ilmunya untuk orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Gitu kan? Dia mengaplikasikan ilmunya itu untuk orang banyak. Misalnya ketika terjadi bencana alam, dia langsung turun, action, ngebantu. Dia tenaga kesehatan, dia ngebantu di sana. Itu kan supaya masyarakat di sana itu sendiri gitu kan pada sehat semua. Itu kan? Terus Anda senang masak. Ketika terjadi bencana alam, Anda bantu di sana, tolong masakin mereka. Itu kan? Nah, bakat Anda itu diaplikasikan di sana. Itulah orang cerdas. Terus yang terakhir, itu kan banyak sih sebetulnya mah gitu kan, cuma Abah contohin sedikit. Terus orang cerdas itu sendiri bisa masuk ke semua tempat, fleksibel, bisa masuk kemanapun, ya, ke lingkungan A, Anda ke kelas A, Anda bisa masuk ke kelas A, berbaur dengan kelas A. Terus Anda bisa masuk misalnya ke kelas C, gitu kan, bisa menyesuaikan dengan kelas C. Nah itu, terus Anda bisa temenan dengan siapapun, ya, karena nggak punya ego Anda itu sendiri, gitu kan. Gak mau si itu mah orangnya miskin dan lain sebagainya, gitu. Si itu mah bekas sebelen. Kadang ada orang itu sendiri pilih-pilih ya punya teman, kalau si itu mah bekas sebelen. Padahal belum tentu loh sama kita. Karena menurut Anda itu dia orang itu guru dosen itu bekas sebelen, tapi sama orang lain beda lagi loh. Karena manusia itu sendiri dari mana kita melihat sudut pandang tersebut. Ya, tergantung dari Anda itu sendiri. Oke. Terus yang selanjutnya, orang pintar biasanya diidentikan dengan satu, pintar korupsi, ya. Dua, pintar ngarampok, pintar. Terus tiga, pintar menipu. Empat, pintar membunuh, eta pintar. Terus lima, pintar pembohong, itu pintar. Ya. Sedangkan cerdas, apa coba? Satu, cerdas itu sendiri, itu kan cerdas cendekia. Dua, cerdas itu sendiri cerdas cermat. Tiga, ini salah ya saya tulis. Terus cerdas emosional gitu kan, yang ketiga gitu kan. Banyak sih sebetulnya cerdas itu sendiri gitu kan. Ini salah ya saya nulis ya. Ini cerdas. Kepintaran biasanya didapat di mana coba? Pintar biasanya didapat di mana coba? Di sekolah. Tah itu. Pintar itu sendiri hanya didapatkan di sekolah. Kenapa coba? Karena kita itu sendiri banyak itu kan ilmu-ilmu untuk kita sendiri, untuk pribadi kita, untuk diri kita sendiri. Bisa tadi pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia. Itu untuk diri sendiri.
Dan di sekolah kita akhirnya jadi apa? Coba jago-jago hafalan. Ya, jago-jago hafalan kita itu sendiri. Bahkan yang namanya keahlian, ya keahlian dan etika dinilainya itu sendiri oleh apa coba? Keahlian, ya, dan etika dinilai dengan apa coba? Dengan angka. Keahlian dinilai dengan angka coba, bukan karya nyata, bukan sebuah karya gitu kan? Ini miris loh. Manakala keahlian, kita memiliki keahlian dinilai jadi angka 80, 70 gitu kan? Yang kurang dari KKM nggak lulus gitu kan? Padahal setiap individu itu sendiri pada pinter, nggak ada yang bodoh. Tapi apa yang terjadi? Kita semua diseragamkan semua. Kita semua diseragamkan. Semua. Di pukul rata isi kepala manusia harus sama semua. Harus bisa semua. Harus bisa matematika, harus bisa kimia, harus bisa semua. Diseragamkan semua. Ya. Bahkan seragam pun kita diseragamkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita di masyarakat tidak bisa menerima perbedaan. Ya. Karena kita diseragamkan, otak kita itu diseragamkan. Akhirnya kita nggak bisa menerima perbedaan. Orang yang beda sedikit pendapat, wah dimusuhi. Akhirnya itulah yang terjadi. Tah, ku abah dibuka nih kayak gitu teh, dibongkar ya kayak gitu teh. Dan sistem itu sudah kita lakukan selama ratusan tahun. Dan sudah terbukti gagal, tidak membuat manusia di Indonesia itu sendiri maju. Ya, bahkan korupsi itu sendiri paling besar, tinggi. Bahkan orang-orang tidak peduli sama sesama manusia, sama alam pun nggak peduli. Sampah lihat berserakan di mana-mana. Ya, karena apa? Nggak pernah diajarkan di sekolah. Karena yang diajarkan itu angka-angka. Ya, angka-angka yang diajarkan itu sendiri. Keahlian diukur dengan angka. A, B, C. Padahal keahlian itu sendiri yang seharusnya yang dinilai sebuah karya nyatanya, sebuah karya. Ini enggak. Terus etika gitu kan, perilaku dihitung dengan angka. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong pengen angka. Ya, akhirnya orang-orang sendiri nggak mau ke proses, pengennya langsung instan. Pengennya langsung ke angka. Inilah yang menyebabkan Indonesia marah korupsi. Manakala orang-orang jadinya itu sendiri pengennya jalan pintas. Hanya orang-orang pengennya jalan pintas. Akhirnya suap yang terjadi, suap menyuap. Ya, suap terjadi di Indonesia. Biar apa coba? Biar mulus gitu kan, biar mulus suap yang terjadi. Ini yang di kita. Di sekolahnya pun kita diajarkan seperti itu. Keahlian angka. Gitu kan? Terus pendidikan agama angka, gitu kan? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda angka. Bukannya hasil akhir itu sendiri, seharusnya hasil akhir itu bagaimana kita berkomunikasi yang baik, itu kan? Nah, itulah di bahasa Indonesia harusnya, bukan jadi angka-angka kayak gitu. Makanya di Abah mah gitu kan, masalah angka mah gampang, yang penting Anda sendiri gimana, gitu kan? Sudahkah Anda bisa mencerna materi dari Abah dengan baik dan benar dan menjalankannya dengan baik? Nah itu. Ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan. Perhatikan, karena ini ada di UTS nih. Pintar menyetir mobil belum tentu cerdas menyetir mobil. Ya. Kita pintar misalnya dalam menyetir mobil, tapi kita belum tentu cerdas dalam menyetir mobil. Dan kalau pintar nyetir mobil gitu kan, dia itu sendiri bisa nginjak kupling gitu kan, bisa mempergunakan rem dengan baik dan benar, bisa ngegas gitu kan di jalan itu sendiri gitu kan, akhirnya mobilnya bisa maju gitu kan, tinggal maju, tetapi gitu kan dia tidak memiliki etika di jalan. Orang pintar mah itulah orang pintar. Dia bisa menggunakan mobil, gitu kan, dengan baik.
tapi dia sendiri tidak memiliki etika ketika di jalan. Itulah orang pintar. Ya. Berhenti di mana aja gitu kan, parkir di mana wae. Nyalip seenaknya gitu kan. Terus ketika diklakson diem cuek gitu kan. Ketika ngehalangin tuh diem cuek gitu kan. Parkir di mana aja, nggak punya garasi gitu kan. Punya mobil, nggak punya garasi. Nah, itu ya. Dia pintar pakai mobil tapi belum tentu cerdas menggunakan mobil. Ya. Dia pintar menggunakan mobil tapi belum tentu cerdas menggunakan mobil. Ya. Kalau dia cerdas menggunakan mobil, dia akan memiliki etika ketika di jalan. Ya. Dia akan memiliki etika ketika di jalan. Kemudian dia tahu sopan santun. Kalau orang cerdas itu sendiri tahu sopan santun dan dia juga tahu tata krama. Itulah orang cerdas. Cerdas dalam hal menggunakan mobil. Ya. Itu. Terus selanjutnya. Sekarang orang-orang pintar menggunakan motor. Tetapi tidak cerdas menggunakan motor. Contohnya apa coba? Motor itu di jalan kayak lalat kok. Wrrr, gitu kan. Luar biasa. Gitu kan. Seenaknya di jalan itu sendiri. Apalagi coba lihat deh. Orang naik motor sangareunahna. Seenakna. Gitu kan. Terus jika dia nyenggol kita, gitu kan, dia malah molotot. Popolotot gitu kan. Sepang benerna. Gitu kan di jalan itu sendiri. Terus apalagi ketika ngambil jatah kita ya, ketika dia ngambil jatah kita nyalip gitu kan ke depan. Dia melotot dan nggak sopan sama kita itu sendiri. Udah mau melotot nggak sopan gitu kan. Udah tahu dia ngambil jatah orang gitu kan. Terus seenaknya berhenti di depan garis marka jalan udah biasa. Mereka langgar kayak udah biasa. Ya. Kayak udah biasa kayak gitu. Terus menghalangi jalannya udah cuek. Menghalangan jalan gitu kan, geus cuek, geus tepaduli gitu kan. Kayak udah gak punya rasa malu itu sudah gak punya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sebagai pengendara yang cerdas, yang taat pada aturan. Di mana kita itu sendiri yaitu seorang pengendara yang tahu di mana menempatkan motor kita sesuai dengan seharusnya. Ya. Terus yang selanjutnya. Anda bisa ya, Anda bisa nggak? Bisa ya, bisa dan pintar menggunakan HP. Tetapi tidak cerdas menggunakan HP. Anda pasti bisa main handphone. Hebat, Anda bahkan lebih hebat ya. Main handphone dan pintar menggunakan handphone. Tapi tidak cerdas ketika menggunakan handphone. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa coba? Soalnya kadang salah digunakan, Pak. Oke, ini alasannya. Anda tidak memiliki etika ketika ada orang yang berbicara dengan orang lain ya. Kemudian HP Anda berbunyi. Misalnya gini ya. Ketika Anda berbicara dengan seseorang ya, orang lain ya, mau itu orang tua atau teman Anda, tiba-tiba handphone Anda berbunyi. Anda ngangkat telepon, langsung Anda pergi. Ya. Berarti Anda tidak menganggap orang yang di depan Anda. Ya, dan itu nggak sopan. Ketika Anda misalnya Anda lagi ngobrol, tiba-tiba Anda pergi, ngaleos, angkat telepon gitu kan. Coba jangan dulu diangkat. Ya. Beres dulu ngobrol dengan teman Anda, baru Anda angkat. Terus yang kedua gitu kan. Nah, yang kedua nih. Ketika dosen sedang menerangkan, Anda asik main handphone dan tidak menganggap dosen Anda. Ya. Nah, itu hati-hati ya. Itulah Anda pintar menggunakan HP tapi tidak cerdas ketika menggunakan
handphone. Karena Anda tidak memiliki etika ketika menggunakan HP. Ya. Padahal orang yang di depan Anda lebih apa? Lebih berharga dibandingkan dengan orang yang menelpon Anda. Nah, hati-hati ini Anda ya. Dengan siapapun ya. Abah mah nggak bilang Abah ya. Dengan siapapun. Ya, dengan siapapun, baik itu nanti Anda dengan orang tua yang umurnya lebih tua dari Anda harus tahu bisa menempatkan. Jangan sampai Anda ngobrol dengan siapapun, tapi Anda itu sendiri Anda menggunakan handphone sambil main handphone. Jangan seperti itu, gitu kan? Ya. Terus selanjutnya ketika Anda sedang berbicara dengan seseorang, ya, Anda lagi ngobrol, tiba-tiba ada telepon, misalnya Anda minta izin dulu, Pak, punten, mohon maaf, gitu kan? Saya mau ngangkat telepon dulu, boleh, gitu kan? Minta izin dulu, gitu kan? Harus minta izin dulu. Ketika di kelas pun Anda harus meminta izin, dimanapun, apalagi ketika Anda sedang bekerja, ya. Jangan sampai gitu kan Anda malah keasikan main handphone. Nah itulah gitu kan pintar main handphone tapi tidak cerdas menggunakan handphone. Kalau cerdas menggunakan handphone, kita pasti memiliki etika ketika menggunakan handphone tersebut, tahu tempat di mana kita main handphone tersebut. Ya, tahu tempat kita itu sendiri gitu kan. Nah, itulah gitu kan dari Abah. Oke, gitu aja dari Abah. Ya. Aja deh ya. Gak usah lama-lama. Karena Abah juga agak bindeng suara ya. Oke. Kita akhiri aja perkuliahan kita. Hari ini kalau ada pertanyaan, silahkan di chat aja ya, chat WA aja. Masalah apapun bisa kita bongkar sama-sama. Itu aja dari Abah, hatur nuhun atas perhatiannya. Kita akhiri perkuliahan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.